Kak. Waalaikumsalam ya Asri. Iya, Sini Cak. masuk duduk. Makasih, Kak. Gimana Asri? Apa kabar? Alhamdulillah, Cak. Gimana kamu? Alhamdulillah baik juga. Kok kamu baru kelihatan sih? Habis pulang ya? Iya, Cak. Kebetulan kemarin kita daring ya. Aku jadi nyempetin waktu buat pulang dulu gitu. Pengen recharge diri supaya kembali semangat juga gitu. Oh gitu. Berarti sekarang udah semangat bang ya? Enggak, Cak. Justru aku tuh kesini tuh mau cerita gitu ke kamu gitu. Tentang aku yang sekarang tuh emang kalau balik ke Bandung mah yang gini-gini aja gitu. Tetap aja semangatnya hilang lagi gitu. Kemarin ke rumah cuma mungkin ngelepas dulu doang. Oh gitu. Oke deh baik. Kalau gitu sebelumnya kita sepakatin waktu dulu ya buat sesi konseling ini atau sesi cerita ini. Gimana kalau misalnya 15 menit cukup nggak? Insya Allah saya cukup mungkin. Oke, kalau gitu mungkin langsung aja ya. Kamu bisa ceritain sebenarnya apa sih permasalahan yang lagi kamu alami? Jadi gini Cak, belakangan ini aku tuh nggak tahu ya kenapa kayak merasa males aja gitu dan susah buat melakukan aktivitas yang produktif. Aku juga bingung itu nggak tahu kenapa gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang buat kamu ngerasa malas produktif gitu? Jadi Cak, sebenarnya aku tuh suka ya, bahkan aku mengharapkan aku tuh banyak kegiatan, tapi nggak tahu kenapa aku tuh benar-benar malas aja Cak, gak mau ngapa-ngapain. Tapi aku juga pengen ada kegiatan gitu, banyak kegiatan gitu. Begitu. Jadi tadi kamu bilang kamu itu suka ya berkegiatan. Tapi terakhir aku dengar tadi kamu kalau misalnya berkegiatan itu malah kayak jadi capek gitu ya, males ya. Iya. Nah itu kalau misalnya itu di semua kegiatan atau kayak gimana? Kalau kuliah kamu ngerasa kayak gitu juga? Bisa dijelasin lebih lanjut gak sih? Jadi kalau kuliah, aku kuliah aja biasanya cuman untuk mengikuti kegiatan yang di luar jam kuliah, aku nggak bisa maksain begitu gitu. Kecuali kalau kuliah, karena aku merasa kalau kuliah itu emang kayak kita itu harus ada absennya kayak gitu, harus ada apa namanya, bukti kalau kita itu ikut kuliah gitu, dan emang dibutuhkan sekali gitu. Jadi aku harus maksain gitu kan, sedangkan kegiatan yang di luar jam kuliah itu enggak gitu. Jadi aku kadang nggak ikut juga gitu. Malas juga untuk ikutan UKM gitu yang sekarang aku ikut itu aku enggak gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya selain di jam kuliah, kamu nggak ikut kegiatan apa-apa gitu ya? Enggak, jadi aku tuh dari kuliah langsung pulang ke asrama gitu, di buku-buku gitu. Jadi ya berarti kuliah langsung pulang gitu ya? Iya. Nah biasanya apa sih yang kamu lakuin di asrama itu? Aku kalau habis pulang kuliah, ya kalau nggak ada kegiatan apa-apa lagi ya paling cuma scroll, main HP, rebahan, dan mungkin tidur juga kayak gitu. Dan daripada itu enggak deh kayaknya, nggak ada lagi gitu. Oh gitu. Jadi mungkin kalau nggak ada kegiatan di asrama ya kamu kayak tadi bilang kayak seringnya main HP gitu Iya ya? kayak gitu betul. Jadi sebenarnya di HP itu kamu ngapain aja sih? Kebetulan aja sekarang tuh aku tuh lagi suka nonton drakor gitu kan. Bahkan aku suka ngabisin nonton itu pernah ya sampai gak tidur. Terus aku scroll gitu, scroll TikTok yang tadinya mau nyari inspirasi, tapi di sana itu malah jadi overthinking. Jadi ngerasa kok aku di gini-gini aja sih, belum nggak sampai seperti pencapaian orang lain gitu. Merasa down aja gitu. Oh, jadi gitu ya, kamu suka nonton atau misalnya scroll sosmed sampai larut malam. Apa mungkin itu kali ya yang buat kamu kayak merasa jadinya udah capek dan akhirnya malas ngapa-ngapain? Aku juga merasa gitu sih Cak, belakangan ini terkadang aku juga kan sampai malam juga kan nih, tapi aku juga merasa itu tuh gak setiap hari gitu aku ngelakuin itu. Cuman mungkin karena emang dari overthinking itu mungkin betul juga yang tadi kamu bilang, jadi overthinking gitu, jadi malas ngapain, jadi takut gitu menghadapi hidup itu kayak gitu. Oh gitu. Kamu tahu gak sih sebenarnya mungkin ya padahal kamu kayak nggak ngelakuin kegiatan lain gitu ya, kan tadi selain misalnya sebelumnya kamu main HP gitu ya, tapi kayak dari situ kamu udah capek. Terus tadi kamu bilang kamu melihat apa ya, pas kalau sosmed itu kamu melihat pencapaian orang, akhirnya kamu jadi kayak insecure sendiri, terus kamu jadi overthinking, mungkin kamu merasa kayak ketinggalan jauh banget gitu ya sama teman. Nah jadi sebenarnya kamu tahu gak sih kamu itu kayak merasa capek dan akhirnya merasa melakukan kegiatan yang lebih produktif itu karena tenaga kamu itu udah habis buat mikirin hal yang sebenarnya nggak harus dipikirin gitu. Padahal sebenarnya kayak kita itu apa sih namanya, kalau kata Albert gitu ya, kayak kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi
dunia ini gitu ya. Karena kalau kita melakukan hal itu kayak nyakitin diri kita sendiri gitu. Jadi kayak sebenarnya ya udah gitu, apa sih namanya, overthinking kamu atau misalnya hal-hal yang sebenarnya ya yang kamu overthinking itu belum tentu sesuai dengan kenyataan yang kayak gitu. Jadi kamu kayak nggak harus mikirin yang aneh-aneh, karena kenyataannya mungkin nggak semenyeramkan itu. Mungkin dunia ini ya bisa kamu lakukan gitu. Jadi mungkin emang penyebab capeknya aku tuh salah satunya udah ada overthinking aku ya. Iya, jadi kayak ya tenaga kamu tuh udah habis gitu buat mikirin hal-hal yang sebenarnya nggak harus dipikirin kayak gitu. Jadi ya harusnya ya udah lakuin aja gitu, nggak usah dipikirin, tapi ya lakuin aja kayak gitu. Nah, kamu berarti udah paham ya penyebab kamu merasa capek, merasa jadi lebih sering capek kayak gitu. Ya mungkin emang ya tadi karena capek itu ya. Ya capek dan jadinya overthinking gitu kan. Terus sekarang dengan situasi yang seperti ini, apa sih yang kamu harapkan dan apa yang akan kamu lakukan itu ke depannya? Aku sih capeknya lebih ini ya, lebih mempergunakan waktu aku sebaik enggak, karena aku juga khawatir ya terhadap masa depan aku gimana kalau aku terus seperti ini gitu ya. Udah makan nilai kuliah aku juga harus aku pertimbangkan lagi gitu kalau misalkan aku terus-terusan berada dalam kemalasan dan ketidakproduktifan gitu. Jadi ya aku pengen berubah menjadi baik. Jadi kamu bilang pengen mempergunakan waktu dengan lebih baik lagi gitu ya, jadi lebih baik lagi. Coba kamu kebayang nggak sih apa yang akan kamu lakukan ke depannya untuk apa ya, menunjang keinginan kamu menjadi lebih baik lagi? Kamu bisa tulisin nggak sih di kertas? Oh iya, ini aku menulis rencana-rencana mungkin ya. Ya kayak apa yang bakal kamu lakuin ke depannya kayak gitu. Biar kamu tuh menjadi ya lebih produktif lagi kayak gitu. Bisa nggak kayak gitu? Ya, bisa. Jadi kayak nulis ini biar kamu tuh berpedoman sama tulisan ini ketika akan melakukan sesuatu kayak gitu. Nah jadi nanti kalau misalnya kita lihat ya seminggu ke depan kalau progresnya baik, nah kita bisa nerapin sistem ini, reward and punishment. Belum sih. Nah itu tuh jadi kalau misalnya kita lihat ya seminggu ke depan, kalau misalnya kamu berhasil ngelakuin apa sih namanya, kegiatan yang akan kamu lakukan yang lebih bermanfaat lagi, kita lihat seminggu ke depan kalau misalnya kamu berhasil, kamu bisa tuh misalnya ngasih reward ke diri kamu atau menghadiahin diri kamu sendiri gitu, misalnya dengan jajan gitu ya, misalnya kayak mungkin suka sebelah gitu ya, atau dimsum atau apa, es krim, ramen apa gitu, atau misalnya ntar kita jajan bareng lah gitu ya. Nah itu ya maksud buat rewardnya. Kalau buat punishmentnya, kalau misalnya kamu gagal gitu ya dalam seminggu itu, nah kamu bisa kayak menghukum diri kamu. Aku misalnya sebulan ke depan karena aku berhasil ngelakuin tadi ya keinginan atau misalnya kegiatan yang aku lakuin yang aku tulis, nah aku dapat hukuman misalnya selama sebulan teh nggak jajan makanan favorit aku, misalnya selama sebulan aku nggak jajan es krim kayak gitu. Iya. Bisa nggak kayak gitu? Setuju sih kalau ada bimbingan juga, soalnya aku emang lagi butuh gitu juga. Apalagi jadi kamu nanti mungkin ngebantu untuk aku dari komitmen aku gitu kan. Ya, Insya Allah kamu setuju. udah sekarang tulis ya. Jadi ini belum sana ya? Ya. Gimana? Udah? Udah. Udah selesai ya? Bisa kamu bacain nggak tulisan kamu itu? Iya. Mungkin untuk rencana kedepannya, untuk aku menjadi lebih baik, aku pengennya itu yang pertama aku gak banyak ini ya main HP gitu ya, gak banyak scroll juga, aku pengen orang gitu kalau nggak ada yang bermanfaat dan nggak ada yang penting di dalamnya. Terus yang kedua mungkin aku mengusahain untuk tidur itu paling lama jam 10 malam gitu, gak lebih dari itu. Terus yang ketiga juga aku pengen melakukan hal yang lebih bermanfaat lagi gitu. Kalau ada yang di waktu kosong, misalkan seperti aku itu apa ya, dialihkan buat konten-konten. Ada juga kewajiban yang harus aku lakuin yang berkaitan dengan mahan, bacaan dan sebagainya gitu ya, membaca buku gitu, berdiskusi dengan teman gitu yang bermanfaat ini. Terus yang keempat juga aku pengen mengikuti organisasi yang seharusnya aku ikuti gitu, supaya aku bisa melatih skill aku di sana gitu. Aku berharap seperti itu. Oh iya bagus Tri, berarti kamu kayak udah ada, sebenarnya kamu udah ada solusi sendiri gitu buat pemecahan masalah yang kamu hadapi gitu. Jadi jangan dijadiin beban ya, kayak misalnya tadi kita nerapin reward and punishment itu kayak itu hanya untuk dorongan aja kayak gitu. Kamu jangan kayak ngarepin hasilnya kamu langsung jadi orang sukses gitu kayak gitu. Karena orang-orang juga yang sekarang kamu
lihat di sosmed itu mereka juga seperti itu ya, mereka juga melewati tahap yang proses gitu ya. Jadi sedikit demi sedikit aja, kan sedikit demi sedikit lama-lama jadi habit gitu, jadi kebiasaan. Bahkan kamu bisa jadi ahli di bidangnya. Terus kayak tadi kamu kan nyebutin mau melakukan hal yang bermanfaat, itu nggak usah kayak sekaligus kamu kayak bela-belain ngabisin waktu di hal itu gitu. Kayak setiap harinya kamu cukup luangin waktu misalnya 15 menit dulu gitu ya. Kan kalau udah jadi kebiasaan misalnya jadi enak. Tapi kalau kamu kayak sekaligusin, nanti malah kamunya merasa capek gitu kan, karena sebelumnya kamu kan nggak ngapa-ngapain gitu ya, kayak tiba-tiba produktif lagi. Tapi yang di sekaligusin, nah itu malah jadi capek, jadi bertahap aja gitu ya. Jadi kayak ya kamu nikmatin prosesnya dan yakin gitu kan Allah udah berakhir ke kita kelebihan pada tiap-tiap ya, pada masing-masing orang punya kelebihan masing-masing. Tadi juga kamu kan suka konten, nah kamu bisa kayak ngelatih atau ngembangin hobi kamu itu, bisa mungkin kamu jadi ahli di bidangnya gitu ya. Oh iya, saya benar. Insya Allah mungkin aku akan berusaha sedikit demi sedikit untuk melakukan suatu hal yang bermanfaat supaya jadi kebiasaan yang baik gitu ke depannya gitu mungkin. Nah, terus kira-kira kamu kapan bakal ngelakuin hal-hal yang bermanfaat tadi yang udah kamu tulis? Mungkin aku akan lakuin besok ya, kan mungkin dari detik ini juga gitu. Insya Allah. Karena Iya. Ya sih, yang lebih cepat lebih baik gitu ya. iya. Nah, mungkin udah cukup ya. Kira-kira dari sesi konseling ini kamu bisa simpulin nggak kayak gimana? Jadi mungkin dari proses konseling ini aku nyimpulinnya itu bahwa memang masalah yang sedang aku hadapi itu ternyata emang salah satunya penyebabnya dari aku sering main HP yang tidak bermanfaat, scroll dan tidur yang tidak teratur juga kayak gitu. Mungkin kedepannya aku menggunakan pedoman yang udah dibuat ini mungkin buat menjadi lebih baik lagi gitu. Dan minggu depan mungkin aku buat kamu mungkin ya kayak gitu buat rencana ini. Mungkin dari proses konseling ini aku menyimpulkan bahwa mungkin penyebabnya aku itu males, kurang produktif, capek pas kuliah, sering ngantuk, bahkan mungkin karena aku itu sering scroll, main HP yang gak bermanfaat, gak berguna, dan nonton sampai malam. Dan mungkin untuk kedepannya aku harus berusaha untuk melepas kebiasaan yang tidak baik itu gitu, dengan cara salah satunya dengan cara ya aku berpedoman kepada catatan yang udah aku buat ini gitu, mungkin untuk kedepannya lebih baik lagi gitu. Oke, bagus, kamu udah bisa nyimpulin, berarti kamu udah ngerti ya apa yang bakal kamu lakuin ke depannya. Ya aku ngerti. Oke, mungkin sebelum mengakhiri sesi konseling ini aku izin mengingatkan kembali ya tadi ya, kamu melaporkan ini hasil catatan kamu tadi, tulisan kamu itu untuk seminggu ke depan ya. Kita lihat progresnya seminggu ke depan, nanti kita evaluasi lagi kayak gitu. Gimana? Aku setuju. Oke, terima kasih ya Asri sudah berkunjung ke sini. Terus ya aku bangga sama kamu hebat, kamu udah ada niat dan mau berjuang untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya gitu ya. Kita bismillah ya, semoga berhasil. Iya, Ca, makasih juga ya, Ca, udah nyempetin waktunya juga buat aku. Mungkin aku sekarang mau pamit dulu ya, Ca. Nanti minggu depan aku kesini lagi buat ketemu, nyerahin ini catatan ini gitu, buat apa namanya? Evaluasi. Oke. Jadi segitu mungkin, Ca. Aku pamit dulu ya, Ca. Iya, terima kasih Asri. Waalaikumsalam. Iya, Ca. Iya, dadah.